dia memang memerlukan waktu istirahat atau memerlukan waktu bekerja di dalam rumahnya, dan itu akan terganggu dengan kebisingan suara toa yang tidak dibutuhkan sebetulnya. Dan kadang suara pengajian, misalkan pengajian cukuplah speaker, menurut gua nggak perlu disambungkan ke saluran toa, dikarenakan suara toa itu menurut gua tidak bagus ya, beda dengan speaker. Dan apalagi jika dilakukan pengajian tersebut dengan orang yang ada di masjid. Jika suara pengajian itu atau suara kita bagus untuk mengaji, dan kita pun yang ada di rumah kita mendengarkannya juga nyaman, tenang gitu kan, enak. Tapi jika suaranya nggak bagus, itu akan menambah kebisingan. Gua aja kalau dengerin orang nyanyi suaranya nggak bagus dipaksa, kita pun akan jengkel kan, akan nggak suka dengan orang lain nyanyi tapi suaranya nggak bagus. Oke teman-teman Romayal, ketemu lagi kita berhayal kebaikan. Gue beragama Islam tapi gue nggak menyukai dan juga merasa terganggu dengan penggunaan toa di masjid. Menurut gue itu hal yang berlebihan, dikarenakan seharusnya hanya menggunakan speaker atau memang jika membutuhkan sebuah toa, durasi ataupun digunakannya di waktu yang tertentu saja, atau yang memang waktu tersebut ingin digunakan untuk azan, dan jangan sampai digunakan dengan cara yang berlebihan. Karena gua aja yang tinggalnya nggak terlalu dekat dengan masjid, suara bising itu sampai rumah gua, bahkan kadang ganggu istirahat gua juga, mengganggu pada saat jika gue memerlukan dalam hal pekerjaan, dan gue merasa terganggu juga. Dan bukan cuman gue rasa ya, mungkin aja ada tetangga gue yang mempunyai bayi, mungkin bayinya sedang sakit, pasti akan terganggu dengan kebisingan pemakaian toa yang tidak sewajarnya. Kadang suara anak-anak memang di situ menyuarakan sholawat atau ada pengajian, akan tetapi sesuatu yang benar jika tidak digunakan dengan bijaksana itu menjadi hal yang mudorot, menurut gua itu menjadi hal yang tidak baik. Tapi jika sesuatu yang benar digunakannya dengan bijaksana, itu akan menjadi lebih baik lagi dan memang bermanfaat. Jadi jika memang waktunya azan, jadi digunakan seperlunya saja, tidak berlebihan. Kadang dijadikan bahan pembicaraan di situ, bukan suara azan aja, tetapi memberitahukan pengumuman misalkan. Tapi pengumuman itu berlebihan, durasinya diperpanjang dengan kalimat-kalimat dia, dengan pembicaraan yang tidak perlu menurut gua. Di lingkungan gua aja yang mayoritas Islam pun, gue yakin pasti ada beberapa pun yang merasa terganggu dengan pemakaian toa yang berlebihan. Apalagi jika lingkungan tersebut ada sebagian yang beragama lain tinggal di situ, pasti akan mengganggu, dan kita pun tidak mencerminkan toleransi terhadap umat beragama lainnya. Jadi seharusnya pengurus masjid atau RT sekalipun harus dapat memanage atau memonitor supaya pemakaian toa di masjid tersebut digunakan sewajarnya, digunakan memang pada kebutuhan-kebutuhan tertentu, dan durasinya pun jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu panjang. Gunakanlah durasi itu seperlunya saja. Jadi kalau gue ya, pandangan gue selalu melihat bahwa, dan gue juga selalu melakukan ritual agama untuk diri gue sendiri dan tidak memerlukan orang lain untuk mengetahui. Jadi beragamalah yang bijaksana, beragamalah dengan benar. Karena Tuhan pun memerintahkan kita untuk bertoleransi, untuk saling menghormati sesama manusia, untuk saling menghargai sesama manusia. Jangankan dengan manusia, kita sama binatang pun kita harus menghormati, harus
berbuat baik kepada binatang yang memang memerlukan bantuan kita, memerlukan bantuan manusia. Apalagi kita di lingkungan tempat tinggal, kita harus menghormati. Bukan saja dengan umat yang berbeda ya, dengan umat beragama yang sama pun, kita pun harus saling menghormati. Bisa saja dia memang memerlukan waktu istirahat atau memerlukan waktu bekerja di dalam rumahnya, dan itu akan terganggu dengan kebisingan suara toa yang tidak dibutuhkan sebetulnya. Dan kadang suara pengajian, misalkan pengajian cukuplah speaker, menurut gua nggak perlu disambungkan ke saluran toa, dikarenakan suara toa itu menurut gua tidak bagus ya, beda dengan speaker. Dan apalagi jika dilakukan pengajian tersebut dengan orang yang ada di masjid. Jika suara pengajian itu atau suara kita bagus untuk mengaji, dan kita pun yang ada di rumah kita mendengarkannya juga nyaman, tenang gitu kan, enak. Tapi jika suaranya nggak bagus, itu akan menambah kebisingan. Gua aja kalau dengerin orang nyanyi suaranya nggak bagus dipaksa, kita pun akan jengkel kan, akan nggak suka dengar orang lain nyanyi tapi suaranya nggak bagus. Apalagi dia mengaji itu kan memang harus indah suaranya. Tapi jika kita memang tidak mempunyai suara yang indah, nggak perlu untuk diperdengarkan dengan orang lain, cukup kita saja yang mendengarkan suara kita. Kita mengaji, cukup volumenya dikecilkan atau cukup di ruangan tersebut aja yang mendengarkan, nggak perlu kita membesarkan volume sehingga jarak berapa meter, bahkan bisa jadi jarak berapa ratus meter masih terdengar suara kita, sedangkan suara kita tidak bagus. Kita harus introspeksi diri. Kalau menurut kita harus introspeksi diri. Jika memang kita tidak bagus bersuara, nggak perlu kita diperdengarkan untuk orang lain. Karena kalau menurut pandangan gua ya, kita melakukan dan menjalani perintah Tuhan, dalam hal ini syariat, cara ritual-ritual menjalani agama, itu harus bijaksana. Karena beragama itu adalah antara kita dengan Tuhan, dengan apa yang kita percayai, dengan Tuhan yang kita sembah. Kita tidak perlu terlalu berlebihan atau terlalu over dalam menunjukkan ritual agama kita. Cukup kita saja atau komunitas kita saja yang mendengarkan atau melihat bagaimana kita melakukan ritual agama tersebut. Jadi jangan sampai terlalu over, dan jangan sampai malah apa yang kita lakukan benar tapi mengganggu kenyamanan orang lain dan mengganggu ketenangan hidup orang lain. Karena kan di tempat perkampungan ya bolehlah sekali-kali mungkin memang ada acara dalam keluarganya di luar konteks toa yang tadi gue jelaskan ya. Bisa juga ada pengajian di rumahnya, bisa juga melakukan pengajian dengan alat-alat musik di situ ya. Ada hadroh dan lain-lain lah. Ada hadroh lah, gue contohkan ya. Itu nggak ada masalah, karena itu waktunya kan tidak rutinitas juga, hanya sewaktu-waktu dan memang ada momen-momen tertentu. Akan tetapi lebih indahnya, lebih bijaksananya juga, kita jangan terlalu over juga untuk volumenya. Tapi jika memang mayoritas di situ adalah penduduknya atau yang tinggal di situ memang memahami atau memang beragama yang sama, memeluk agama Islam, tidak apa-apa kita melakukan dengan izin dulu lah dengan tetangga-tetangga kita bahwa kita mengadakan acara pengajian. Tetapi jika itu menjadi rutinitas atau pengajian itu menjadi rutinitas, apalagi suara toa ya yang ada di masjid tersebut menjadi rutinitas, setiap hari dilakukan, nah volumenya dikecilkan atau mungkin durasinya pun diperpendek, jangan sampai mengganggu lingkungan sekitar, ketidaknyamanan yang tinggal di sekitar masjid tersebut. Ya kadang anak-anak baca sholawat dengan bercanda dan membuat kebisingan di lingkungan
sekitar masjid karena dia menggunakan mic yang disambungkan ke toa masjid, dan para pengurus-pengurus masjidnya mendiamkannya, sedangkan RT-nya mungkin tahu juga tapi mendiamkannya juga, lingkungan sekitarnya mendiamkannya juga. Tetapi ada sebagian-sebagian yang mungkin sedang sakit atau mungkin sebagian yang tinggal di situ juga mau istirahat, mungkin mereka terganggu akan, tapi karena mereka tidak enak atau mereka tidak bisa untuk mengungkapkan atau komplain, akhirnya mereka diam saja. Tapi ternyata kenyataannya bahwa mereka sebetulnya tinggal di situ tidak nyaman atau merasa terganggu dengan suara toa-toa tersebut. Kalaupun memang ingin mengisi sambil menunggu waktunya azan misalkan, nggak perlu pengurusnya atau nggak perlu orang yang ada di situ untuk mengaji. Jika suaranya tidak bagus, cukuplah putarkan suara DVD atau suara dari YouTube pengajian yang ringan, yang volumenya juga tidak terlalu keras, karena itu mungkin tidak akan mengganggu menurut gua. Bisa saja suara itu memang karena sudah tersetting dengan baik di CD ataupun dengan suara YouTube yang memang sudah dimix dan diedit dengan bagus, sehingga suara yang keluar pun menjadi suara yang indah. Dikarenakan ayat-ayat suci memang harus dilantunkan dengan keindahan suaranya. Tapi jika kita mempunyai suara yang tidak bagus, jangan kita suarakan terlalu keras. Cukup kita saja yang mendengar atau orang di sekitar kita yang ada di ruangan tersebut mendengarkannya. Kita harus introspeksi diri dan kita harus mengerti bahwa kemampuan kita di mana. Kita mempunyai kelebihan nggak di situ. Kalau memang kita punya kelebihan, punya suara yang bagus, kita boleh melakukan itu. Boleh kita ngaji dengan volume yang mungkin lebih sedikit dibesarkan ya, karena orang pun yang mendengarkannya pasti akan suka. Orang pun yang mendengarkannya pasti akan nyaman. Ya contoh aja gini, dari sahabat Nabi ya, kenapa Bilal yang ditunjuk sebagai azan pertama dulu pada zaman Nabi Muhammad? Karena suaranya bagus. Sahabat Nabi yang lain suaranya tidak bagus, makanya ini masuk logika loh, makanya ditunjuklah Bilal untuk menyuarakan azan. Sedangkan Nabi Muhammad pun tidak melakukan itu, karena mencontohkan Nabi bahwa yang patut untuk azan adalah orang yang suaranya bagus. Nah sama juga di masjid juga seperti itu zaman sekarang. Jika pasti ada lah di antara orang di sekitar kita, di kampung kita, yang suaranya pasti diberikan oleh Tuhan, suaranya bagus. Nah dialah yang ditunjuk untuk azan di masjid. Jangan sampai tapi jika memang keadaannya terdesak, tidak ada lagi pada saat itu, dibolehkan lah, gak apa-apa. Tapi diusahakan orang yang lebih baik lagi atau orang lebih bagus lagi untuk melakukan azan di masjid, karena kita pun yang mendengarkannya akan senang dan akan nyaman mendengarkan suara azan, dikarenakan suara azan tersebut dilantunkannya, disuarakannya oleh orang yang memang mempunyai suara yang bagus. Ya gue ingin mencoba untuk tukar pikiran saja lah sama teman-teman, bahwa inilah pandangan gue tentang suara toa yang ada di masjid ya. Ya gue yakin pun teman-teman juga pasti ada sebagian yang mungkin sebagian besar merasa tidak nyaman dengan terlalu berlebihannya menggunakan toa di dalam masjid. Ya karena kan hal ini juga sebetulnya sudah ada beberapa orang yang mengupasnya. Ya kenapa gua mau mengangkat kembali? Dikarenakan memang masih ada kegiatan-kegiatan tersebut atau masih ada di wilayah-wilayah sekitar tempat tinggal kita yang masih menggunakan toa, dan durasi maupun penggunaannya melebihi batas. Ya gue pikir atau gue simpulkan bahwa itu melebihi batas dengan durasi ataupun dengan suara-suara yang orang tidak berkompeten menggunakan toa di masjid. Jika memang orang-orang yang berkompeten yang menggunakan itu, mungkin dapat gua tolerin atau dapat gua maklumi. Misalkan saja anak-anak tidak diperbolehkan menggunakan mic yang disambungkan ke toa, atau diadakan pada saat pengajian
tidak menggunakan toa tapi menggunakan speaker yang jangkauan volumenya tidak jauh dari sekitar masjid saja. Itu lebih bijaksana menurut gue. Ya, gue ingin mengangkat masalah toa ini dikarenakan karena masih ada penggunaan yang berlebihan. Ya, semoga aja para pengurus masjid dan orang yang memang mempunyai wewenang di sekitar tempat tinggal di perkampungan lebih bijaksana lagi dalam menggunakan toa, lebih bijaksana lagi dalam menerapkan suara-suara yang memang dibutuhkan dalam ritual keagamaan. Ya, semoga aja ini bermanfaat untuk kita semua ya. Kurang lebihnya gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Salam Rungayal.